Kembali lagi di program kami PR Surakarta On Stage. Pada pagi hari ini kita kedatangan narasumber yaitu Bapak Frederick Franz Samuel Daniel SH. Beliau adalah hakim di Pengadilan Negeri Surakarta yang sudah bertugas sejak tahun 2016. Pada pagi hari ini kita pembahasannya adalah tentang apa itu fidusia. Pada masyarakat umumnya sudah mengenal, mungkin sudah mendengar dengan namanya fidusia, tetapi belum jelas apa yang dimaksud dengan fidusia tersebut. Pada pagi hari ini kita akan sedikit bincang-bincang dengan apa yang dimaksud dengan fidusia. Monggo Bapak Franz bisa dimulai. Baik, terima kasih. Pada kesempatan ini kita mencoba untuk sedikit menjelaskan tentang fidusia. Sebagaimana kita tahu bahwa tentang fidusia ini sesungguhnya sudah diatur dalam peraturan perundangan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999. Jadi secara singkat, lahirnya Undang-Undang 4299 tentang fidusia ini sesungguhnya berkembang dari latar belakang kehidupan dari masyarakat sendiri, terutama bagi kalangan pengusaha. Iya, di dunia usaha itu yang sesungguhnya sudah mempraktekkan yang namanya fidusia itu sendiri. Namun pada kesempatan ini perlu kami sedikit menjelaskan bahwa sesungguhnya pengertian fidusia itu sendiri adalah tentang pengalihan hak kepemilikan atas dasar kepercayaan, dengan ketentuan bahwa hak kepemilikan yang dialihkan itu bendanya tetap berada dalam penguasaan si pemilik. Jadi mungkin secara sederhana, contoh sederhananya, saya meminjam sejumlah uang dari Mbak Isa. Terus kemudian jaminannya kita ikat dalam bentuk fidusia. Misalnya saya menjaminkan mobil pribadi saya sebagai jaminan utang saya kepada Mbak Nisa. Akan tetapi kalau kita ikat dengan fidusia, berarti barang yang dijaminkan, mobil, kendaraan saya itu tetap dalam penguasaan saya. Hanya kepemilikannya yang beralih kepada Mbak Nisa sebagai pemberi utang. Jadi barang yang dijaminkan itu masih tetap dalam penguasaan pemiliknya. Intinya sederhana. Itu yang dimaksud dengan jaminan fidusia ya Pak? Iya. Nah, jadi kalau jaminan fidusia itu intinya barang itu masih menjadi milik dari pemilik barang tersebut. Iya, masih dalam penguasaan. Tetapi secara perjanjian, apabila terjadi hal-hal luar kesepakatan, bisa diambil sebagai pelunasan utang. Iya. Jadi begini Pak, mungkin saya sedikit tambahkan. Kalau kita berbicara tentang fidusia fidusia artinya minimal harus ada dua pihak. Ada dua pihak atau ada dua orang yang berkepentingan dalam hal ini, yaitu yang satu sebagai pemberi fidusia, yaitu pemilik barang, dan yang satu selaku penerima fidusia. Nah, dan dilihat dari latar belakang fidusia ini, sesungguhnya fidusia ini tidak merupakan satu perjanjian yang berdiri sendiri. Dia merupakan perjanjian ikutan. Jadi artinya begini, maksudnya ada perjanjian pokok dulu, misalnya hutang piutang, pinjam minjam, baru muncullah yang namanya fidusia sebagai ikutan dari perjanjian pokok itu. Nah, dalam hal ini seperti yang tadi Mbak Nisa bilang, fidusia ini sebagai jaminan. Nah, begitu. Kalau untuk prosedur jaminan fidusia itu bagaimana Pak? Oh iya, jadi prosedurnya ketika sudah terjadi perjanjian pokok antara kedua pihak terus kemudian kedua pihak ini sepakat untuk mengikat perjanjian pokok ini dengan jaminan dalam bentuk jaminan fidusia. Maka syarat pertama yang harus dilakukan oleh kedua pihak itu melakukan yang namanya pernyataan jaminan fidusia. Pernyataan jaminan fidusia ini menurut ketentuan peraturan perundangan yang berlaku itu harus dibuat dalam sebuah akte notaris. Jadi kedua pihak datang ke notaris menyatakan membuat pernyataan jaminan fidusia. Setelah keluar pernyataan jaminan fidusia ini, kemudian pernyataan ini dikirimkan ke kantor pendaftaran fidusia. Yang untuk pertama kali kantor pendaftaran fidusia ini berada di Jakarta di bawah Departemen Hukum dan HAM. Iya. Tapi kalau sekarang ini kantor pendaftaran fidusia ini sudah tersebar di beberapa kota besar, dan tentang pernyataan jaminan fidusia yang dibuat di depan notaris itu ada beberapa hal yang harus diingat untuk dicantumkan dalam pernyataan, yaitu tentang perjanjian pokok itu sendiri. Perjanjian pokok itu sendiri misalnya hutang piutang, ya kan? Terus kemudian besarnya kredit itu, terus kemudian barang yang diikat sebagai jaminan fidusia. Nah, seperti itu. Jadi ada perjanjian pokoknya, identitas, tentu identitas para pihak Identitas para pihak,
yang terlibat dalam perjanjian pokok itu, terus kemudian nilai penjaminan, terus kemudian dengan besarannya kredit. Nah, seperti itu. Yang tercantum di dalam pernyataan penjaminan fidusia itu yang kemudian didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia. Seperti itu ya Bapak ya? Iya. Apakah pemberi fidusia dapat melakukan fidusia ulang Bapak? Bisa. Bisa ya? Iya, sepanjang atas kesepakatan kedua belah pihak. Iya, dia dapat melakukan. Tapi dengan ketentuan bahwa itu tuh dilihat dari jaminan yang ada. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dan yang penting atas persetujuan kedua belah pihak. Iya. Apakah boleh dilakukan pengalihan jaminan fidusia Bapak? Pada prinsipnya dalam undang-undang ini tidak diperbolehkan pengalihan itu. Ya, pengalihan jaminan fidusia itu, tapi itu pun dalam perkembangan, dalam praktek itu bisa saja terjadi ketika tentunya atas dasar kesepakatan antara penerima dan pemberi fidusia. Jadi kalau ada pengalihan itu harus ke notaris lagi dan dicatatkan ulang lagi Ya, ya, Pak? ada. Jadi prosesnya kembali ke awal seperti awal Pendaftaran, perjanjian. ya. Oh gitu ya. Ada di dalam jaminan fidusia itu ada kata-kata demi keadilan berdasar ketuhanan yang Maha Esa yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia. Itu maksudnya bagaimana Pak? Oh iya, jadi ini merupakan satu kekhususan ya, keistimewaan dari fidusia itu sendiri, bahwa ketika fidusia itu sudah terdaftar ya di kantor pendaftaran fidusia, kemudian kantor pendaftaran fidusia itu menerbitkan yang namanya sertifikat fidusia. Di dalam sertifikat fidusia itu tercantum irah-irah atau tercantum ada itu demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi makna dari kata-kata irah-irah seperti itu artinya bahwa sertifikat fidusia itu sudah punya kekuatan hukum, kekuatan eksekutorial sebagaimana suatu putusan pengadilan. Dia dengan ketentuan bahwa dengan adanya sertifikat fidusia itu sudah mempunyai kekuatan eksekutorial. Manakala misalnya si pemberi fidusia itu ternyata cedera janji. Cedera janji itu artinya dia sudah melakukan sebuah prestasi, tidak memenuhi prestasinya sesuai yang diperjanjikan. Maka penerima fidusia dapat melakukan tindakan hukum berupa penjualan barang yang dijadikan jaminan itu untuk memperoleh pelunasan hutangnya. Jadi intinya itu kalau kita mau ada prestasi, kemudian jaminannya itu kita jual, itu tetap menjadi milik dari pemilik asetnya, cuma nanti hanya sebesar yang itu ya Pak Ya. Sebesar hutangnya Ya. gitu ya. Jadi misalnya saya punya hutang sama Mbak di saya, misalnya 100 juta, terus kemudian jaminan saya itu terus kemudian dijual ketika saya berprestasi. Misalnya aku terjual 150. Artinya bagian saya Mbak Lisa serahkan, hutang yang 100 itu 50 menjadi haknya, tetap menjadi haknya Mbak Lisa. Miliknya. Ya, pemenuhan hutangnya. Seperti itu. Kapan Pak jaminan fidusia itu berakhir? Jaminan fidusia itu berakhir seperti tadi saya katakan tadi bahwa sebenarnya perjanjian jaminan fidusia itu dia merupakan satu perjanjian ikutan ya. Artinya dia sangat tergantung dari perjanjian pokok. Ketika perjanjian pokok ini sudah selesai, sudah terjadi pelunasan misalnya kalau hutang-hutang kita, artinya jaminan fidusia berakhir dengan sendirinya. Atau bisa juga barang yang diikat atau dijaminkan dengan fidusia itu musnah. Nah, dengan sendirinya demi hukum jaminan itu akan hapus dengan musnahnya barang yang dijadikan sebagai jaminan fidusia. Iya. Ini ada pertanyaan Pak dari masyarakat Pak. Iya. Apakah dalam perjanjian fidusia itu apabila ada cedera janji, jaminan tersebut bisa langsung menjadi milik kita? Itu bagaimana Pak? Nah ini satu hal yang perlu diingat ya, bahwa yang namanya satu perjanjian jaminan fidusia itu di situ ada ketentuan yang tegas yang mengatur bahwa antara pemberi dan penerima fidusia tidak boleh memperjanjikan bahwa ketika terjadi prestasi maka barang yang dijadikan jaminan itu menjadi milik, dengan sendirinya menjadi milik si penerima fidusia. Itu tidak diperbolehkan adanya perjanjian seperti itu. Jadi saya sama Mbak Lisa tidak boleh memperjanjikan, ini Mbak nanti kalau saya tidak janji, sudah Mbak Lisa langsung memiliki. Tidak boleh diperjanjikan bahwa dengan sendirinya langsung
Berarti intinya kan tetap menjadi milik pemiliknya Ya. ya Pak. Cuma nanti terus dijual dan hasil penjualannya itu akan diperhitungkan dalam pokok utangnya. Ya, gitu. sebagai jaminan tentunya untuk yang menjamin pelunasan utang dalam perjanjian pokok itu ya. Untuk apakah ada ancaman pidana Pak yang berkaitan dengan fidusia itu Pak? Tentu ada ancaman pidana ketika kedua belah pihak, baik itu penerima maupun pemberi maupun penerima jaminan fidusia itu ya, ternyata ada hal-hal yang ternyata keterangan-keterangan yang berkaitan dengan perjanjian jaminan itu ternyata ada hal-hal yang tidak benar, memberikan keterangan yang palsu yang tidak benar berkaitan dengan jaminan maupun dengan perjanjian pokok itu sendiri. Itu tentunya ada. Jadi bisa digugat lagi secara pidana ya? Jadi juga secara pidana? Iya, dilaporkan secara pidana. Mungkin ini masyarakat kan masih awam Pak tentang dengan adanya fidusia itu. Bisa Bapak memberikan kesimpulan dari fidusia tersebut itu bagaimana? Coba Bapak. Iya, jadi intinya dengan adanya lembaga fidusia ini sesungguhnya sangat menolong ya, sangat menolong bagi para pelaku bisnis, para usahawan tentunya untuk dunia usaha ini, maksudnya untuk memperlancar usahanya ketika dia membutuhkan dana dan dia tidak dalam prosesnya juga tidak membutuhkan waktu yang berbelit-belit. Misalnya ketika satu pabrik misalnya ya, dia membutuhkan dana yang cukup besar, cukup dia menjaminkan alat-alat pabriknya, mesin-mesin pabriknya dijadikan sebagai jaminan fidusia, tapi mesin itu tetap beroperasi, tetap dalam penguasaannya dia. Artinya sangat-sangat memudahkan bagi pelaku usaha ini. Misalnya dalam soal pabrik itu, yang mesin pabriknya itu dijadikan sebagai jaminan fidusia untuk operasional. Ya, jadi mesin tetap berjalan. Ya. Dan pengusaha tersebut bisa mendapatkan dana. Ya. Jadi artinya dari aspek yang lain itu memudahkan pelaku usaha ini untuk memperoleh dana, tapi dengan menjaminkan barang yang sesungguhnya masih dia butuhkan dan dia gunakan. Ya. Jadi dua hal bisa berjalan bersama. Ya, tanpa kira-kira satu begitu. sama lain gitu. Iya, iya, iya. Intinya seperti Ya, itu. saling menguntungkan. Saling menguntungkan. Ya. Itu mungkin masyarakat masih bertanya tentang apa yang dimaksudkan dengan fidusia, bisa mengajukan pertanyaan di kolom komentar di bawah. Silakan saja, nanti kita akan mencoba menjawab pada sesi tanya jawab berikutnya. Sekiranya cukup sekian dan terima kasih atas kesempatan tanya jawab pada pagi hari ini dengan Bapak Frederick Franz Samuel Daniel SH. Mungkin kita sambung lagi di lain kesempatan. Nah, makasih. Jangan lupa ikuti informasi tentang Pengadilan Negeri Surakarta yang bisa dilihat di situs web www.pn/surakarta.go.id atau di Facebook www.facebook.com/PN Surakarta atau di Instagram @pn.surakarta, di YouTube Pengadilan Negeri Surakarta, Asisten Dorobei dengan nomor WhatsApp 0813 2599 1121 atau bisa ajukan pertanyaan Anda ataupun kritik dan saran di PTSP On Call dengan nomor telepon 0878 2458 1311 atau bisa mencari informasi dengan nomor telepon 0271 719186 atau bisa juga mengajukan pertanyaan di email pn.surakarta@gmail.com.